Oke, ketemu lagi sama saya. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang seru banget. Sebuah studi kasus tentang gimana caranya bikin belajar jadi efektif sekaligus menyenangkan. Dan ini bukan cuma teori ya, ini adalah rencana pembelajaran nyata yang bisa mengubah cara kita melihat dunia pendidikan. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana kalau pelajaran yang sering banget dianggap paling susah dan ngebosenin, kayak matematika, rasanya bisa jadi ringan dan asyik kayak lagi main game? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pembuka pembahasan kita kali ini. Ya, kita semua tahu lah ya tantangannya kayak gimana. Selama ini kan kelas matematika itu seringnya terasa abstrak banget. Isinya rumus melulu yang harus dihafal. Dan jujur aja, siswa tuh susah banget ngelihat hubungannya sama kehidupan mereka sehari-hari. Akhirnya, banyak yang jadi ngerasa nggak nyambung dan nggak semangat belajar. Nah, ternyata nih, solusi yang super inspiratif justru datang dari sebuah ruang kelas 6 SD di Solok Selatan, Indonesia. Ada seorang guru hebat bernama Ade Marlia yang merancang sebuah rencana pembelajaran buat anak-anak umur 11-12 tahun. Dan pendekatannya ini, wah, mengubah semuanya. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Rencana pembelajaran ini tuh bukan sekedar jadwal kegiatan biasa loh. Ini benar-benar sebuah cetak biru untuk pendekatan yang keren banget, namanya pembelajaran mendalam, atau kalau istilahnya deeper learning. Jadi, deeper learning itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah sebuah cara ngajar yang ngebuat setiap detik di kelas itu punya tujuan yang jelas, relevan sama dunia anak-anak, dan yang paling penting, dibikin seru. Nah, ini dia nih resep rahasianya. Ada 3 pilar utama. Yang pertama, berkesadaran. Maksudnya, belajar itu harus fokus dan sadar penuh. Kedua, bermakna. Jadi semua materi pelajaran itu nyambung ke kehidupan nyata. Dan yang ketiga, tentu aja menyenangkan. Karena kalau prosesnya seru, ilmunya pasti lebih nempel. Pilar yang menyenangkan ini wujudnya itu lewat game-based learning atau belajar sambil main game. Ini langsung mengubah total suasana kelas loh. Dari yang tadinya pasif, jadi super aktif dan dinamis. Yuk kita lihat bedanya. Coba lihat deh bedanya. Coru banget kan? Di cara lama, anak-anak diem aja ngerjain soal di kertas, sementara guru nerangin di depan. Nah, kalau di cara baru, mereka kerja bareng dalam kelompok, main game yang interaktif, dan peran guru berubah jadi fasilitator. Ini pergeseran besar. Dari cuma sekedar menghafal, jadi benar-benar paham konteksnya. Sekarang kita intip langsung yuk, gimana sih para siswa ini benar-benar belajar perkalian pecahan pakai metode ini? Gimana caranya konsep matematika yang kelihatannya rumit bisa diubah jadi permainan yang bikin nagih? Prosesnya tuh simpel banget, cuma 4 langkah. Pertama, siswa diajak milih sendiri permainannya, jadi mereka lebih semangat. Kedua, guru ngasih contoh yang gampang dimengerti, kayak soal bagi-bagi kue. Ketiga, nah ini intinya, mereka main dan berkompetisi dalam kelompok. Dan terakhir, setelah seru-seruan, mereka diskusi bareng buat merefleksikan apa yang udah dipelajari. Nah, ini dia nih kuncinya. Setelah main, siswa itu nggak cuma bisa ngitung, tapi mereka beneran paham konsepnya. Mereka sampai bisa nyimpulin sendiri aturan dasarnya, kayak kutipan yang ada di layar ini. Ini baru namanya paham beneran, bukan cuma hafal di luar kepala. Oke, seru-seruan sih boleh. Tapi pertanyaannya, anak-anak jadi pintar beneran nggak? Tentu saja. Gimana kita tahu mereka beneran nguasain materinya? Ternyata, sistem pengukurannya itu jelas dan ketat banget. Dan targetnya itu jelas banget. Tujuan akhirnya sangat konkret. Setiap siswa itu diharapkan bisa menyelesaikan minimal 80% soal dengan benar. Angka ini jadi bukti kalau cara main-main ini ya beneran efektif buat mencapai target akademis. Cara nilainya juga nggak cuma di akhir doang loh, ada 3 lapis. Ada penilaian awal buat tahu kemampuan dasar siswa sebelum mulai. Terus, pas lagi main, guru melakukan penilaian formatif sambil ngamatin langsung. Dan di akhir, baru deh ada penilaian sumatif lewat kuis digital buat mastiin mereka benar-benar paham semuanya. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Model ini tuh lebih dari sekedar satu pelajaran matematika aja. Ini tentang membangun sebuah cara baru dalam mengajar dan belajar secara menyeluruh. Jadi, yang dibangun itu semacam ekosistem kerja bareng. Siswa bukan lagi penerima pasif, tapi jadi pemecah masalah yang aktif. Guru perannya jadi fasilitator dan motivator. Orang tua juga ikut dilibatkan buat mendukung dari rumah. Dan teknologi digital dipakai bukan buat menggantikan, tapi buat memperkaya pengalaman belajar. Semuanya kerja bareng. Hasil akhirnya,
Wow, suasana kelasnya berubah total. Dari yang mungkin tadinya tegang dan bikin ngantuk, jadi sebuah lingkungan yang saling mendukung, seru, dan ada semangat kompetisi sehatnya. Anak-anak jadi semangat banget buat berangkat sekolah. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kita udah lihat kan betapa efektifnya metode ini buat pelajaran matematika? Sekarang, coba bayangkan, gimana jadinya kalau setiap mata pelajaran dari IPA sampai sejarah diajarkan dengan prinsip yang sama, sadar, bermakna, dan menyenangkan. Coba bayangin, dampaknya bakal sebesar apa buat masa depan pendidikan kita semua?